Shalom semuanya, mari kita bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Bapak, terima kasih, kami ucap syukur Tuhan buat siang hari ini. Tuhan masih berikan kami kesempatan, memberikan kami kesehatan, kekuatan yang baru, sehingga kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat kami, bukan karena kuat dan gagah kami. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya Tuhan. Berkati siap anak-anak-Mu Tuhan yang sudah hadir di tempat ini. Dan juga teman-teman kami yang masih dalam perjalanan. Biarlah Tuhan cepatkan langkahnya biar sampaikan tempat ini tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Bapak, memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan, baik imam pemuji, WL, singer, pemusik, multimedia, sound system, kamera, semuanya Tuhan. Biarlah Engkau tutup bungkus kami Bapak, sehingga kami dilayakkan dan Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberikan kami sukacita, damai sejahtera. Mari Bapa, biarlah Engkau juga berbicara kepada kami melalui firman yang Engkau taburkan Tuhan, biar menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk melompat, memuji, membesarkan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom teman-teman, gimana kabarnya seminggu ini? Luar biasa, puji Tuhan. Sebelum kita bersorak-sorai, kita baca visi dan misi J3 Generation. Boleh ditampilin? Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Mengalami Tuhan dan hidup dalam prioritas yang benar. Misinya? 1, 2, 3. Jadi suratan Kristus yang terbuka dan terbaca. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Mari kita angkat satu pujian. Teman-teman percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan bagi hidup kami, amin. Oleh karena itu, langkah kita tidak akan gentar, amin. Mari kita angkat satu pujian. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari angkat tangannya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari sama-sama katakan, Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Katakan, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan.
nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Teman-teman dipersilakan duduk. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami sudah berkumpul bersama-sama di ruangan ini untuk bersorak-sorai dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami ingin memberikan persembahan. Ajar kami untuk memberikan persembahan Tuhan yang terbaik ya Tuhan. Dan biarlah persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu dan berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memberi. Haleluya, amin. Teman-teman dipersilakan jika ingin memberikan persembahan di kotak di depan atau di barcode yang sudah tersedia. Dipersilakan. Bagi yang sudah memberi, saya undang untuk bangkit berdiri. Sama-sama katakan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari puji Dia. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sama-sama katakan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji,
sembah Yesus Tuhan dan Raja. Sama-sama angkat tangannya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan katakan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Dipersilakan duduk teman-teman. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Bahwa Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu menjaga kami. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sama-sama katakan. Akan berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu
rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Jemaat Tuhan katakan, oh, Tuhan selalu dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Saya ulang apa ya? Selalu menjagaku sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Satu hal yang kami percayai bahwa pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami tidak akan pernah berhenti dari saat ini sampai selama-lamanya. Tapi lebih dari itu Tuhan, kami juga butuh kebenaran-Mu untuk memampukan kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu sehingga hidup kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu dan kami mampu menyelesaikan kehendak Bapa. Apa yang Bapa taruh dalam hidup kami, kami mampu untuk melakukannya dan mengenapinya. Urapi hamba-Mu, biarlah setiap apapun yang hamba-Mu sampaikan semuanya berasal daripada Engkau dan bisa diterima dengan baik oleh setiap anak-anak-Mu di tempat ini sehingga kehidupan kami semua berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Tobi and Tim, silakan duduk teman-teman. Shalom. Puji Tuhan, ini yang teens banyak yang gak ada, tapi puji Tuhan teman-teman tetap setia, amin. Amin. Kok pada loyo? Halo, apa kabar? Iya, yang luar biasa yang udah agak senior ya, yang masih muda-muda ini kemana? Oke teman-teman, yuk Kak Jedit boleh ditampilin tema yang saya bawakan hari ini? Iya, gagal paham. Teman-teman pasti pernah mengalami kesalahpahaman di dalam kehidupan ini. Dalam hidup ini kita nggak selalu berjalan dengan mulus. Ada hal yang kadang kita nggak bisa memahami dengan baik. Hari ini kita mau belajar tentang hal ini. Semuanya kita baca dulu. Next, Jet. Kita baca sama-sama suaranya atau yang kenceng ya. 1, 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tak pernah dilihat oleh manusia,
dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tahan dulu Jet di sini. Teman-teman, siapa yang sudah pernah baca dan dengar ayat ini angkat tangan? Gak mungkin gak pernah. Yang udah pernah, yang belum pernah? Gak ada. Oke, yang udah pernah. Dari yang paling senior dulu, Ko Jonathan. Ko Jonathan kalau baca ayat ini apa yang Ko Jonathan dapat? Pernah kan baca terus remanya apa? Iman. Iman, oke. Tobi nggak boleh nyontek, nggak ada samaan. Di sini kalau samaan nggak ini. Enggak mau. Kamu cuma nambahin apa ya di depan? Apa toh? Iman tentang apa? Bahwa ketika beriman disediakan apa yang kita butuhkan. Ya, oke. Yang setuju sama Kotobi? Amin. Siapa? Saya siapa? Siapa tadi saya? Oh, Jonathan. Yang setuju bahwa ayat ini berbicara bahwa apa yang kita nggak pernah pikirin itu Tuhan sediain, Tuhan kasih buat kita. Atau ada jawaban lain? Vio apa? Vio remanya? Ya, disuruh angkat tangan nggak mau, jawabannya sama. Hansel. Mikir panjang-panjang sama Tobi. Apa sih? Apa sel? Suara hati. Kalau nggak diungkap nggak ada yang tahu. Oke, Rara apa, Ra? Sama siapa? Sama kayak Ci Petrus, padahal Ci Petrus cuma merumuskan yang dibilang Ko Tobi sama Ko Jonathan. Berarti sama mereka. Oke, sip. Rata-rata sama ya, bahwa ayat ini berbicara tentang bagaimana iman kita menghasilkan berkat yang Tuhan sediakan. Kita lihat dulu gambar-gambar ini. Teman-teman pasti pernah lihat mengalami hal-hal seperti ini. Coba, bisa paham gak? Gambar berikutnya. Mohon sepatu sandal tidak dilepas. Gambar berikutnya. Teman-teman bayangin kalau saya mic-nya begini. Gambar berikutnya. Ini jadid banget, bawa payung nggak dipakai. Gambar berikutnya. Nah, apa tujuannya coba? Gambar terakhir ini kok Jonathan nih kayak gini biasanya. Tujuannya, teman-teman gagal paham nggak sih sama hal seperti ini? Coba apa gitu loh. Tapi sadar nggak? Yang kita tafsirin tentang ayat yang tadi itu juga kita lagi gagal paham sama Allah. Sebenarnya ayat tadi itu nggak berbicara tentang apa yang akan Allah sediakan. Nggak berbicara tentang iman. Banyak hamba-hamba Tuhan, bahkan saya dulu, berpikir ayat itu gini, ketika dapat berkat langsung posting, apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah timbul dalam hati kita semuanya Tuhan sediakan. Lagi dapat berkat apa, saya postingnya ayat itu. Terus lagi, bahkan waktu kami dapat mobil yang pertama, itu 5 tahun lalu loh. Saya masih berpikir itu, yang gak pernah timbul dalam hati itu yang Tuhan sediakan. Masih berpikir itu arahnya jasmani, padahal tahu gak ayat itu lagi berbicara apa? Ayat itu lagi berbicara tentang hikmat. Ayat itu kalau dilihat dari atas-atasnya sedang berbicara tentang hikmat yang dari atas, yang menghasilkan pemikiran yang benar tentang Allah. Tapi bahayanya banyak hamba-hamba Tuhan, bahkan saya dulu menafsirkan seperti itu, jadi kalian gak salah. Kalian gak salah tadi, tapi hari ini kalian harus tahu bahwa ayat itu gak berbicara tentang itu. Jadi kalau dapat berkat jangan terus dipostingnya apa yang tak pernah aku lihat, disaksiin Tuhan benar-benar deh, aku gak pernah memikirkan ini tapi Tuhan sediain. Bukan, no, itu beda konteks, gak lagi ngomongin itu. Banyak kita salah paham sama ayat-ayat, bahkan ketika tentang Paulus, dibilang Paulus itu dulu orang yang menganiaya, begitu dia bertobat namanya berganti Paulus. Siapa bilang?
Paulus dan Saulus itu artinya sama, seperti Petrus dan Kefas. Paulus punya dua kewarganegaraan, satu warga negara Romawi, satu warga negara Yahudi. Jadi nama Yahudi dia itu adalah Paulus, Saulus adalah nama Romawi dia. Nah, banyak yang kita gagal paham di sini gitu loh. Banyak, oh berarti harus sekolah teologi untuk tahu? Enggak. Sampai saya sekolah teologi pun saya juga masih ngotbahin. Ketika dia jadi dia berganti namanya jadi Saulus Paulus. Makanya banyak pendeta namanya Paulus, nggak ada yang mau namanya Saulus karena menggambarkan kehidupan lama, padahal artinya sama. Banyak sama Tuhan pakai nama kayak Petrus, tapi nggak ada yang pakai nama Kefas, artinya sama. Itu loh. Banyak kita gagal paham di sini, kita nggak paham firman Tuhan. Hari ini kita mau lihat bagaimana kegagalan manusia memahami Allah. Ayo kita lihat dulu akibat kegagalan manusia memahami Allah. Next Jet. Ya baca bareng-bareng. 2, 3. Kok kurang kenceng ya? Hosea 4 ayat 6. 2, 3. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imanku. Dan engkau. Nih lihat, kegagalan manusia memahami Allah, yaitu kegagalan mengenal Allah. Karena dan akibatnya nggak main-main, dikatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal aku. Bahkan nggak cukup sampai di situ, Allah katakan aku nggak kenal anak-anakmu. Kenapa begitu? Karena biasanya orang tua itu akan menurunkan hal yang sama anaknya. Karena orang tuanya salah dalam mengenalin Allah, otomatis anaknya juga akan salah. Makanya Allah bilang, aku gak kenal engkau. Karena apa? Kamu gagal, kamu gak kenal aku. Maka aku gak kenal anak-anakmu. Allah katakan seperti itu. Jadi kegagalan manusia yang pertama adalah kegagalan mengenal dengan benar. Lah, untuk mengenal ini teman-teman, jadi teman-teman, kenal itu nggak cuma asal kenal gitu loh. Banyak orang beberapa kali gitu kan bilang kenal kita. Bahkan saya baru pindah kerja, terus teman kerja saya ini gini, dia orang Taman Ratu ceritanya. Tapi nggak gereja Sungai Yordan. Tiba-tiba dia bilang, gue lihat PP lu, gue kayaknya kenal deh sama laki lu. Kita bilang, oh ya kenal di mana? Kayaknya dulu sering lihat di gereja Sungai Yordan Taman Ratu katanya gitu. Karena sering kalau ada acara datang-datang gitu. Oh gitu. Dia kenal, katanya tahu suami saya, tahu si Koko, tapi Koko nggak kenal dia. Ini namanya nggak kenal, tapi tahu. Siapa di sini yang nggak tahu Jokowi? Tahu, tapi kenal. Nggak kenal, jangan sok kenal gitu loh. Nah, sama kenal saya mungkin tahu siapa deh, nggak usah muluk-muluk, penyanyi rohani deh, siapa? Enggak, Andi Ambarita, ya tahu kan? Ya, saya tahu dia, tapi saya nggak kenal dia. Tapi saya kenal Yesua Abrahamnya, yang sering duet sama dia, beda kan? Jadi kalau Andi Ambarita ditanyain, tahu Petrus nggak? Nggak tahu, nggak kenal. Saya juga nggak tahu, padahal dia temannya Yesua. Tapi kalau Yesua kenal si Petrus nggak? Oh kenal, yang di Sungai Yordan. Beda ya teman-teman. Atau Maria Sandi kalau ditanyain kenal si Petrus nggak? Mamanya Krisel, kenal. Tapi kalau penyanyi ya karena kita kenal. Kita ada kontaknya, kita ini. Tapi kalau ditanyain yang lain gitu loh, saya tahu siapalah yang terkenal. Frankie Siombeng, zamannya Frank, udah kalian nggak ini ya? Siapa lagi yang sekarang penyanyinya inilah GPCC, Sydney. Kenal Sydney, ditanyain, si Petrus tahu Sydney? Tahu. Terus kalian ketemu, Kak Sydney, kenal si Petrus nggak? Enggak, si Petrus sok kenal. Padahal saya cuma tahu, saya nggak kenal. Beda ya teman-teman. Kita di sini orang Kristen banyak yang bilang kenal Allah, yakin masuk surga. Padahal kita cuma tahu Allah. Kita nggak kenal Allah, kita gagal memahami Allah. Dan akibatnya binasa. Dan ketika binasa nuntut, Tuhan kan aku udah percaya Yesus, tapi kok aku nggak masuk ke dalam kekekalan bersama dengan Engkau? Karena kita nggak kenal sebenarnya. Kita gagal mengenali Allah. Kita gagal. Kegagalan yang kedua, kegagalan manusia memahami Allah. Yuk, yang next ya.
Boleh? Yuk baca keras sama-sama. Matius 7 ayat 21, 2, 3. Kegagalan manusia memahami Allah yang kedua adalah kegagalan melakukan kehendak Bapa. Ini bahaya. Padahal Yesus katakan gini, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya, kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Nah, kita nggak sadar bahwa ketika kita dipanggil percaya nggak sih teman-teman, bahwa ketika kita jadi orang Kristen itu panggilan, pilihan, itu pilihan. Tetapi kita melakukan kehendak Bapa itu keputusan. Jadi kita memutuskan atau enggak, kita gagal memahami bagaimana sebenarnya ketika kita percaya kita harus melakukan kehendak Bapa. Tapi di sini banyak nanti kita belajar gagalnya gimana. Kita berpikir bahwa kita sudah melakukan kehendaknya, kita sudah pelayanan, bla bla bla, tapi kita enggak sadar bahwa kita itu sebenarnya lagi melenceng. Dosa itu artinya, dosa itu apa sih? Dosa itu simple. Dosa itu simple. Maksudnya gini, saya mau lempar ke sini, tapi ke sana. Itu apa? Meleset, oke? Itu hamartia, nah, artinya meleset. Banyak orang berpikir dosa itu, saya berdosa karena mencuri. Padahal keberadaannya adalah saya mencuri karena berdosa. Jadi karena ada dosa, maka orang mencuri. Kalau nggak ada dosa, orang nggak mencuri. Sebab akibatnya berbeda gitu. Lah kita meleset melakukan kehendak Allah saja itu sudah berdosa. Allah maunya kita seperti ini, kita jadi seperti ini. Itu sudah meleset. Makanya kenapa dibutuhkan kepekaan untuk kita tahu sebenarnya Allah itu maunya apa sih gitu loh. Terus kalau kita gagal apakah langsung kita nanti dihukum? Enggak, Allah itu berikan banyak kesempatan untuk kita semakin paham sama dia gitu loh. Semakin hari semakin paham. Coba deh orang pacaran, Jonathan. Makin kesini, kamu sama Mei udah berapa tahun? 3 tahun. Dari tahun pertama kamu PDKT sama sekarang, seberapa progresnya kamu makin tahu Mei? Berapa persen deh? 80 ya. Nah, tenang, nanti setelah menikah kamu akan sadar bahwa kamu baru kenal dia 40% hari ini. Ya. Tapi pasti ada progres kan. Makin tahu dia nggak suka apa, dia nggak boleh ngapain, dia nggak boleh. Bahkan kadang itu saya sama Koko, saya lebih tahu apa yang nggak boleh Koko makan. Saya lebih tahu. Karena apa? Saya lebih konsen di situ. Koko tuh sebenarnya nggak boleh telat makan, tapi dia nggak sadar kalau dia nggak boleh telat makan. Dia bilang dia nggak punya sakit mah, tapi kalau dia telat makan dia pusing dan itu harus Paramek 2, nggak boleh sebut mereknya. Minum obat sakit kepala itu yang 500 gram itu 2 kapsul tahu nggak? 2 tablet. Kalau nggak sembuh gitu loh. Makanya Pak cepat makan gitu. Kadang kalau anaknya tuh suka marah, Papa cepat makan ya nanti Papa kawin sakit kepala gitu loh. Nah, kadang ya kita paling tahu Koko tuh nggak bisa diserobot sama angkot gitu loh. Nah, sama kayak Vio nggak bisa diserobot gitu loh kalau bawa mobil. Nggak sabar kalau dia diserobot. Dia belum ngapa-ngapain, Krisel udah bilang, Papa hari Minggu udah sukacita. Jangan nggak sukacita, biarin aja. Dia lagi cari uang, Krisel ngomel gitu. Biarin aja, dia lagi cari uang Pak. Sabar Pak, gak usah disalib. Padahal kok belum ngapa-ngapain. Ya. Karena apa? Dia kenal papanya. Dia tahu papanya. Jadi Koko karena digituin nggak jadi. Ya sih gitu, ya nggak sih. Terus kalau nggak lagi kok nyalain lagu Pak boleh nggak sih sekali-kali lagunya anime gitu loh, jangan lagu Papa mulu. Padahal Koko belum nyetel apa-apa dia udah begitu. Karena dia tahu bentar lagi bapaknya mau nyetel lagu-lagu bapaknya gitu. Karena apa? Kenal. Dia tahu bapaknya mau ngapain dan Kristal juga tahu sekalipun nggak dilakukan sebenarnya kemauan papanya itu apa, kemauan kami ini apa. Dia tahu. Jadi ketika dia ini WA, Mah, P panjang banget. Itu artinya dia lagi pengen sesuatu dan dia tahu sebenarnya kita nggak mau dia lakuin itu. Tapi dia akan selalu mengupayakan terus. Jadi dia ini lagi punya banyak teman dari sebelah kompleks gitu loh. Dan lucunya ini anak dikasih tahu, nama kamu siapa? Krisel.
Nggak bisa. Krisel nggak tahu. Yaudah panggil Anastasia aja deh, dia bilang gitu. Akhirnya nih anak dicek di CCTV sama Koko. Kalau ke depan rumah siang-siang setengah 12, Tasya main yuk, Tasya main yuk, Tasya main yuk. Oma keluar, iya Tasya ada. Oh Tasyanya masih ini, Kristalnya masih belum mandi, baru bangun setengah 12 guys. Ya nanti ya kalau main sorean jam 12, Tasya main yuk, Tasya main yuk terus gitu. Akhirnya ya udah main di dalam ya, jangan jauh-jauh main. Kita lihat di CCTV. Kristal tahu sebenarnya kita nggak mau dia main di jam itu. Kalau keluar gitu loh. Nah kalau keluar, tapi dia berusaha modusin. Dia modusin bilang, Cece mau kesini gini. Tak gimana ya nanti mengecewakan teman katanya gitu. Dia bilang gitu, alasannya gitu. Kalau enggak dia ini apa? Dia suka main Mobile Legends. Saya kan enggak main, saya enggak tahu gitu kan. Dia bilang gini, udah HP-nya taruh. Enggak bisa Ma, tanggung lagi main. Kenapa? Kalau Cece stop, Cece mengecewakan teman. Di situ ada tulisannya Anda mengecewakan karena tidak bantu teman. Bener kayak gitu enggak sih Mobile Legends? Iya, oke, berarti anak saya nggak bohong gitu kan. Itu mengecewakan, jadi Cece nggak boleh mengecewakan, Cece harus selesaikan katanya gitu. Dia tahu sebenarnya apa yang jadi maunya orang tuanya, tapi ya dia melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Ini teman-teman sadar nggak sih, kadang kita suka modusin Bapak. Tanggung nih, ntar dulu deh Tuhan. Sekarang kayak gini dulu, nanti umur segini deh baru aku lempeng. Gak apa-apa deh ntar ada saatnya. Bahkan ada orang tua dulu, saya punya tante. Anak dia pindah ke seberang. Alasannya apa? Cewek. Ternyata setelah itu cerai dan gitu lagi, tapi udah terlanjur pindah. Waktu itu orang tuanya bilang gini waktu diingetin, gak apa-apa lah nanti juga ada saatnya anak tobat kok, Tuhan yang panggil, Tuhan yang tarik. Kalau Tuhan tarik dia gak bisa belok-belok. Siapa bilang? Tuhan kita bukan Tuhan yang suka maksa cuy. Tuhan kita bukan Tuhan yang suka maksa. Gitu loh. Jadi teman-teman, kegagalan yang kedua adalah kegagalan melakukan kehendak Bapa. Yang ketiga kegagalan apa? Kegagalan manusia memahami Allah. Yuk, lihat. Baca ya. 2, 3. Pada terakhir banyak orang bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu? Ya, next ya. Jadi kegagalan yang ketiga adalah kegagalan memahami pelayanan. Ini yang bahaya. Banyak orang gagal memahami arti pelayanan. Ketika dia bilang, Tuhan aku berseru demi namamu, mengusir setan demi namamu, melakukan banyak nubuat demi namamu, bla 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 bla, mujizat demi namamu. Itu kan orang pelayanan. Itu bukan orang ecek-ecek, ini hamba Tuhan. Orang yang melayani, orang yang berseru dalam nama Tuhan, orang yang melakukan banyak hal yang katanya buat Tuhan, ternyata dia gagal memahami Tuhan di dalam pelayanan. Ini bahaya buat anak muda. Ketika kamu merasa kamu sudah melayani Tuhan dengan benar, tetapi ternyata kamu lagi gagal memahami Tuhan. Banyak orang menyesal, hidupnya ternyata sia-sia, bukan untuk hal yang duniawi, tapi banyak hal yang dia lakukan untuk pelayanan ternyata tidak menyenangkan hati Bapa. Banyak orang merasa bahwa dia udah seluruhnya buat pelayanan, tapi ternyata dia lagi gagal memahami tentang pelayanan itu. Orang berpikir pelayanan adalah jalan dia menuju surga, jalan dia mendapat perkenanan Tuhan. No, pelayanan hanyalah sarana, wadah untuk kita membalas cintanya Tuhan, gak lebih. Jadi tidak ada agenda pribadi kita di sana, tidak ada kepentingan pribadi kita di sana, tidak ada upah dari kita pelayanan seharusnya, gak ada. Kita udah dapat upah kok, Tuhan udah kasih gini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, oke? Artinya gini, ketika kita memahami Allah dan kita melakukan bagian kita bekerja dengan baik, kita sekolah dengan baik, semuanya itu akan ngikutin gitu loh, sukses tuh ngikutin. Lah masalahnya kan di balik semuanya itu kita harus punya jiwa melayani, karena Tuhan terlebih dahulu melayani kita. Tapi jangan lupa pelayanan ini tuh gak ada upahnya. Namanya pelayanan, pengabdian emang ada upahnya?
Gak ada upahnya. Jadi jangan pernah berpikir dari pelayanan itu kita bisa jadi terkenal, kita bisa jadi orang yang nanti diundang ke sono sini, kita bisa jadi orang yang nanti dilihat orang. Ini kegagalan dalam hal pelayanan. Jangan berpikir dengan pelayanan nantinya kita dapat balasnya. Kalau orang Jawa punya prinsip begini, saya nolong orang, nanti nggak tahu buat anak cucu saya, nggak balasannya nggak buat saya, tapi anak cucu saya di mana-mana nanti ditolong orang. Misalnya kasih orang minum atau apa seperti itu. Ya memang kita nggak bisa pungkirin orang baik pasti ketemu orang baik gitu loh. Tabur tuh tapi jangan pernah berpikir negosiasi dalam pelayanan. Kita melayani supaya nantinya hidup kita diberkati, enggak begitu. Bahkan dibilang apa? Bahkan seluruh pengabdian kita itu nggak bisa balas cintanya Tuhan. Lah ini kok kita pelayanan tujuannya untuk balas cintanya Tuhan, tapi kita malah minta balasan. Gagal kita dalam pelayanan. Apalagi kalau pelayanan pakai gontok-gontokan, pelayanan pakai berantem, pelayanan pakai salah paham nggak nyatu. Gagal kita dalam pelayanan. Dalam pelayanan ada sikut-sikutan, gagal kita dalam pelayanan. Gagal kita dalam memahami Allah dalam pelayanan itu. No, pelayanannya tujuan itu cuma satu, karena kita mengasihi Tuhan dan kita pengen menyenangkan Dia lewat talenta yang Dia udah kasih. Just it. Gak ada. Kalaupun kita nonjol, pelayanan itu kan tim sebenarnya. Pelayanan tuh tim. Kita melayani misi, keluar bagi-bagi sembako itu pakai tim, bener nggak? Ada donatur, ada yang planning, ada yang making, ada yang bagi-bagi. Lah itu kan ada konsepnya. Kita nggak bisa jalan sendiri, benar apa benar? Pelayanan apalagi nih, kalau yang sering dibahas kan musik, sound, bla 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 gitu ya. Apalagi deh, semuanya itu kan ada konsepnya. Itu kan konsep manusia sih, iya. Tapi konsep manusia itu dibangun kan juga kalau tujuannya satu, pelayanan kan tujuannya sama, buat nyenengin hati Tuhan, bener nggak? Berdampak bagi sesama. Ya jangan ada gondok-gondokan seharusnya, bener nggak? Kalaupun ada salah paham diselesaikan, bukan dibawa baper sampai ujung bumi. Sampai nextnya aku nggak mau satu tim sama dia, ngeselin. Nggak begitu, gagal kita memahami pelayanan. Dalam pekerjaan pun, kita nggak mungkin kerja sama orang yang kita seneng doang, bener nggak? Apalagi kerja kantoran, pasti banyak gitu loh, yang nggak sehat. Apalagi kalau sales gitu kan, nggak udah tahu apa customernya bocengli terus mundur gitu, enggak kan? Ya nggak sel. Dikejar dulu, ya enggak? Kejar dulu, diambil hatinya. Lah itu untuk hal yang ini aja kita bisa lakukan itu, apalagi buat Tuhan gitu loh. Ayo ngerendahin hati, ngerendahin diri di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Tuhan aku gak suka loh sama dia Tuhan. Tapi kok Tuhan taruh dia seperti duri dari dalam daging, aduh dalam bahasanya. Padahal Paulus ngomongin apa? Penyakit dia gitu loh. Jadi jangan gagal memahami Tuhan dalam pelayanan. Kemudian kegagalan dinikmati Tuhan. Kenapa Tuhan bilang, nyala engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Itu bahasanya itu genosko, artinya apa? Aku gak menikmati. Tuhan gak nikmatin, kita udah buang waktu buat kalau pagi-pagi doa pagi, bangun, kemudian hidupnya rohani, postingannya rohani semua, kemudian pelayanannya, tapi ternyata Tuhan gak pernah nikmati kita loh. Kita gagal dinikmati oleh Tuhan. Karena apa? Kita gak paham bagaimana Allah. Ternyata Allah punya kehendak bahwa eksistensi kita itu dirasakan oleh Allah. Kita ada gitu loh. Tuhan lihat, Tuhan itu bukan kayak bos yang gini. Pernah gak kalian ngalamin, kalian tuh sudah setengah mati, atau pelajar deh, kalian tuh udah belajar mati-matian. Pernah gak diperlakuin gak adil? Ternyata yang ngerengin orang lain. Ada kayak gitu? Pernah ya, Manda? Apalagi, saya dulu tinggal di daerah yang saya minoritas. Sekeras apapun usaha, karena label minoritas ini, saya nggak bisa dapat. Diperlakuin nggak adil gitu loh. Pernah? Saya tahu Ayumi pernah ngalamin itu. Semangat ya Ayu, udah sembuh dari itu? Udah, Ceyo. Waktu Ayumi alamin itu saya bilang, Ayumi nggak apa-apa, jalani dulu, ya kan Ayu?
Pernah nggak? Nggak enak loh digituin, bener nggak? Nggak enak banget ya. Kita yang punya prestasi, tapi orang lain yang dapat promosi. Tuhan itu nggak kayak gitu. Tuhan itu nggak kayak bos yang nggak tahu kerjaan bawahannya. Siapa yang pinter cari muka, siapa yang dapat bagus-bagusnya itu yang dibaik-baikin. Tuhan tuh nggak kayak guru yang cuma lihat siapa yang ngasih dia, itu yang diginiin. Nah, Tuhan tuh nggak kayak gitu. Tuhan tahu sekecil apapun yang kita perbuat. Tuhan tahu, baik yang baik maupun yang jahat. Lah masalahnya, apa yang menurut kita baik itu dinikmati enggak sama Tuhan? Masalahnya itu bukan hasilnya, bukan hasilnya. Jadi perhatiin di sini ya, Krisel sering dia itu bawa bunga liar ngasih ke saya. Ujung-ujungnya bunga itu juga kebuang gitu loh. Yang saya lihat itu adalah tujuannya Krisel, bukan hasil bunganya. Karena dia nggak mampu beli bunga dan nggak mungkin dia bisa beli bunga ke pasar lama. Kan? Saya lihat itunya. Tuhan itu lebih lihat apa yang ada di hati kita, tujuan kita, dan usaha apa. Sekalipun hasilnya mungkin ketika kamu nyanyi fals pun, Tuhan akan hargai itu, Tuhan nikmati itu. Dibandingin kita nyanyi dengan luar biasa, tapi ternyata motivasinya ini loh yang gak bener, Tuhan gak nikmatin. Nganggap teman-teman. Makanya teman-teman, segala hal ketika kita niati dengan baik, itu hasilnya sudah pasti. Tuhan berkenan, manusia pun dapat berkat. Tahu nggak? Kemarin, ini rada konyol tapi menghibur. Ini buat saya pribadi ya, personal. Saya bersyukur kemarin ulang tahun youth. Ya, teman-teman perform dengan sangat luar biasa. Sekalipun kalian bilang persiapannya nggak serius, tapi saya tahu kalian serius gitu loh. Sekalipun latihannya mepet, tapi dipersiapin gitu loh. Ada kelompok yang merasa tidak ada pesan moral gitu loh. Merasa begitu. Tapi tahu nggak? Tunggu, ini bener ya. Tapi tahu nggak? Yang kalian kerjain itu, sekalipun itu konyol-konyolan, tapi menghibur orang loh. Menghibur orang. Bener nggak? So, dan itu kepikir, masa gini, sekalipun dibilang ya itu kehidupan, emang nyatanya kita kayak begini, tapi kalau kalian nggak punya effort, itu nggak bisa orang nikmatin. Bener nggak? Siapa di sini yang nggak ngerasa itu lucu? Yang ngerasa itu lucu banget dan terhibur. Ya. Ini kan karena mereka nilainya rendah, jadi saya angkat. Bukan. Maksudnya gini, kalau saya ceritain case yang menang kan ya udah tahu penjelasannya apa. Tapi ini gini loh teman-teman, ada niatan, tetap ada niatan untuk menampilkan sesuatu dan ada effort. Dan itu dinikmatin oleh orang banyak gitu loh. Jadi siapa yang tahu ternyata mereka bakat jadi OVJ gitu loh. Si yang coba bilang sekilo gitu aja orang bisa ketawa. Ya karena apa? Ada effort. Itu kalau nggak ada latihan kan nggak bisa. Bener nggak? Hebat kalau nggak ada latihan. Maksudnya begitu. Jadi ini contoh ya teman-teman. Analoginya begitu. Hasil itu Tuhan nggak lihat. Tapi apa yang ada di hati dan effort yang sudah kita lakukan untuk kita belajar memahami Tuhan. Itu akan Tuhan nikmatin gitu loh teman-teman. Jadi jangan pernah capek untuk melakukan sesuatu yang mungkin nggak terlihat sama manusia. Tapi Tuhan tahu loh. Saya punya temen, nasibnya sama-sama saya. Dia nggak pinter nyanyi, cowok tapi. Saya bersyukurnya saya bukan orang yang cerdas, tapi saya orang yang rajin gitu loh. Saya orang yang rajin, jadi saya orangnya rajin banget belajar, rajin banget baca buku pada waktu kuliah. Karena saya tahu diri gitu loh. Dan jadi sampai ada teman ngomong gini, kenapa lu nggak bisa nyanyi? Karena kalau lu bisa nyanyi lu sempurna gitu loh. Karena tiap ujian nilai saya paling bagus gitu. Tapi kalau dia kebalikannya, dia kakak kelas saya, udah lola, udah, ya maaf bicara rada, pokoknya kurang dalam segala hal. Tapi one day, dan orang nggak pernah, dia tuh tiap kali ngomong diketawain. Bener loh, lagi tanyain ayat ini tentang apa, terus dia ngomongnya begini, kamu nggak pernah khawatir? Enggak. Dalam hidup kamu nggak pernah khawatir? Enggak, karena saya nggak mikir apa-apa gitu. Orangnya kayak orang gimana sih gitu kan. Ketawain. Tapi one day, jadi waktu itu kalau kita itu
kebiasaan ya, kalau kita mau chapel atau mau doa, itu kan datangnya mepet, ya enggak? Mau ibadah mepet gitu kan kalau nggak ada latihan. Ini kan waktu itu saya datang 45 menit sebelum ibadah mahasiswa dimulai. Ternyata tahu nggak apa yang dia lakuin? Dia itu lagi ngelap-ngelapin alat musik, ngelap-ngelapin mimbar apa, terus dia nyetel. Ternyata dia bisa nyetel gitar gitu loh. Dia setel, padahal dia nggak bisa main musik, dia setelin satu-satu, dan itu nggak ada orang yang tahu itu loh. Saya percaya hal itu dinikmatin oleh Tuhan. Manusia nggak tahu. Dan ternyata satu angkatan itu kan ketika dia yang paling berhasil dalam pelayanan. Jadi dia sekarang di NTT, dia pelayanan, dia pengembalaan, jemaatnya paling banyak. Dengan khotbah yang belepotan, tapi dia punya apa? Dia punya hati untuk mengembalakan dengan baik. Dia jemaat dia sayang sama dia karena dia mengembalakan dengan kasih. Dan dia sadar, dia nggak pinter manage, dia nggak pinter apa? Dia angkat anak-anak muda untuk jadi manajemen di gerejanya. Jadi dia cuma apa? Menggembalakan, mengkonseling, tapi kayak masalah apa-apa semuanya diserahin ke anak-anak muda. Dan dia sekolahkan loh, dia sekolahkan. Saya bilang gini, dia orang ya, kadang kita di grup gitu, ini orang paling nggak banget, tapi dia paling pinter loh. Dia tahu kelemahan dia. Dia sekolahkan karena dia ada donatur apa. Dia sekolahkan, jadi dia ajuin anak-anaknya sekolah STH, anak-anaknya rata-rata. Dan balik loh, balik kan anak-anaknya. Kenapa? Karena mengasihi bapaknya, tahu gitu loh. Teman-teman, yuk jangan fokus pada hasil, tapi fokus apa yang sedang Tuhan percayakan, jalani supaya kita nggak gagal, dinikmati oleh Tuhan. Nah teman-teman, bagaimana supaya kita memahami Allah? Ini yang paling penting. Next Jet, 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 16. Coba dibuka Jet, ini nanti nggak usah dibuka lagi biar kamu nggak bolak-balik. 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 16. Yuk yang cewek baca ayat 10, cowok 16, ganti-gantian ya. Cewek dulu, 2, 3. Karena kepada kita Allah telah menyatakan. 2, 3. Kita tidak menerima, 2, 3. Berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. 2, 3. Oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. 14, 2, 3. Tetapi dua, tiga. Dua, tiga, bareng-bareng. Sebab nah teman-teman, ini adalah lanjutan dari tadi yang saya tanyakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah timbul dalam hati. Ini lanjutannya, jadi ternyata ini tuh lagi ngomongin tentang hikmat, ngomongin hikmat yang dari atas, tentang manusia roh, manusia Kristus. Jadi nggak usah balik ke sana, yang 10 dulu dibuka. Nah teman-teman, bagaimana supaya kita bisa memahami Allah? Yang pertama, yaitu karena kepada kita Allah telah dinyatakan oleh roh, sebab roh memiliki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dari diri Allah. Jadi Allah itu kan terlalu misteri. Allah itu terlalu misterius, serius ini teman-teman. Karena apa? Karena kita terbatas, Allah itu roh, sedangkan kita itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Makanya gini, untuk dapat paham Allah kita harus kenal Allah. Kenal itu yang tadi saya bilang nggak cuma kenal. Kalau misalnya kita tertarik sama seseorang, kita tertarik sama artis si A gitu kan, terus kita follow dulu nih IG-nya, ya medsosnya. Terus kita cari tahu tentang dia. Kita cari tahu. Semakin kita pengen tahu, kita
makin banyak cari tahu gitu kan. Jadi kita makin interest untuk cari tahu. Nah, sedangkan atau gini, cowok lagi naksir cewek nih. Lagi naksir gitu kan. Terus habis gitu dilihat. Oh ini, oh apa sih IG-nya apa? Langsung di-follow. Pengen tahu hobinya apa. Ini. Itu kan usaha untuk lebih kenal. Usaha untuk lebih tahu tentang cewek yang disukai. Sedangkan untuk orang aja kita bisa segitunya usaha untuk bisa kenal. Kenapa sama Allah kita nggak punya usaha kayak gitu? Kenal di sini tuh bukan kenal yang cuma sekedar kenal, dan ini dibangun oleh hubungan. Gini, teman-teman, kalau saya ditanya, Cici bisa buktiin Tuhan itu ada enggak? Saya enggak bisa jawab. Tapi saya percaya kalau Tuhan itu ada. Karena apa? Karena ada sebuah kepercayaan besar dari diri saya tentang keberadaan Tuhan. Tapi kalau disuruh jelasin pakai logika ya enggak bisa. Kita terbatas, teman-teman. Di dunia ini banyak hal yang kita nggak bisa jawab. Jangan merasa berdosa, jangan merasa terintimidasi ketika kita nggak bisa jawab itu. Tapi merasa bersalahlah ketika kita sudah mulai meragukan Tuhan. Meragukan keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Dan ini perlu adanya sebuah hubungan. Doa pagi aja nggak pernah, gimana kenal Allah? Baca Alkitab gak pernah, gimana kenal Allah? Ibadah hari Minggu telat-telat, gimana kenal? Percaya sama saya, ketika kita gagal memahami Allah, kita juga akan sering gagal memahami manusia. Makanya kenapa orang sering berantem? Gak cocok. Kerja di mana-mana gak cocok. Ngapa-ngapain gagal. Karena apa? Gagal memahami Allah. Kita harus kenal dia dengan benar. Bangun hubungan. Dari situ ketika kita memahami Allah dengan benar, kita percaya, kita membangun hubungan, maka di situ baru kita kenal, baru kita tahu. Jadi nggak ujuk-ujuk kenal baru percaya, tidak. Ketika kita percaya, kita semakin tahu. Jet, ayat tadi tampilin Jet. Kadang kan gini ya, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh roh, sebab roh, jadi roh. Kenapa Yesus harus naik ke surga? Supaya Roh Kudus tinggal diam dalam kita. Dia yang akan menyelidiki segala sesuatu yang tersembunyi dari Allah itu. Next, jadi siapa gerangan di antara manusia tahu apa yang terdapat dari diri manusia? Coba, siapa yang paling tahu dirimu selain dirimu sendiri? Ya Tuhan. Oke, tapi orang lain nggak tahu loh. Bahkan orang tua kadang nggak tahu maunya kita kalau kita nggak ngomong, bener nggak? Saya punya adik itu nyebelin waktu kecil, bener nyebelin mas. Bukan Cinita, ada satu lagi. Itu nyebelin, dia tahu saya khotbah begini. Itu waktu kecil paling nyebelin sedunia, bener dah. Sekarang sih udah nggak gitu loh. Dia tahu saya selalu ngomong gini, dia ketawa aja gitu loh. Kita kan kalau kecil punya aib masing-masing. Dia nih kalau minta sesuatu nggak ngomong. Kalau zaman dulu uang kegiatan itu kan nggak dibayar tahunan ya. Nah, nggak tahu kalau zamannya Jonathan Tobi saya nggak tahu. Zaman saya uang kegiatan itu nggak dibayar tahunan. Jadi ada kegiatan apa baru minta. Ya kayak gitu ya. Kalau sekarang kan uang kegiatan tahunan. Kalian enak, nggak ada surat suruh bayar gitu. Ya. Ntar ada apa baru minta. Mah minta buat mau ada apa gitu kan. Dia enggak, mondar-mandir, nggak berangkat, diem aja. Terus mau nangis, diem. Terus habis itu ngapain? Kamu ngapain? Nggak tahu. Pada gitu, ngerti sendirilah. Tiba-tiba dia berangkat sekolah nggak jadi, terus apa? Di depan teriak-teriak, jahat, jahat, pelit. Masa mau ada uang ada acara nggak mau bayar, katanya gitu. Lah, nih anak apa? Gitu, kesel dong saya kesel banget. Saya seret dia masuk ke dalam rumah, saya bilang nggak usah sekolah. Saya tuh kakak yang galak. Gimana orang tua bisa tahu? Kagak ada ngomong. Mending ada surat dikasih tahu, nggak ada. Kadang kita kayak gitu loh. Bilang apa? Tuhan kan tahu isi hatiku. Harusnya Tuhan sediain tanpa aku minta gitu. Sedangkan Tuhan tuh pengennya kita ini komunikasi sama Tuhan. Kadang gini loh teman-teman, kita itu karena terbangun image bahwa nyari Tuhan itu susah. Makanya orang susah nyari Tuhan. Kita didoktrin gini, bangun pagi-pagi, doa, sembahyang, penyembahan dulu biar ngangkat, baru firman. Kita udah dikonsep kayak gitu. Sedangkan kita nggak tahu tujuan doa pagi adalah mendisiplin kita untuk kita makin akrab sama Tuhan.
Tapi sehari-hari dalam Tuhan tuh bisa ditemuin di mana saja, dalam kondisi apapun. Lagi makan roti, ngobrol sama Tuhan, emang salah? Gak, saya minggu kemarin tuh hektik banget. Dan sampai saya tahu nggak teman-teman, anyang-anyangan. Tahu? Anyang-anyangan nggak tahu? Siapa yang tahu? Itu kencing bermasalah. Sakit banget, jadi dikencingin itu sakit, nggak dikencingin sakit. Itu sakit banget teman-teman. Itu sakit banget, saya di kamar mandi itu lagi stres banget dikejar closingan, sampai keringet dingin gitu kan. Saya bawa fresh care, saya olesin perut mana ada, aduh ini. Terus saya balas komentar, Pak Mama jangan-jangan, dia kirim gambar tepok jidat gitu loh. Sakit di dunia ini yang paling sakit saya kasih tahu, nomor 1 sakit gigi, nomor 2 anyang-anyangan, itu nggak ketahan. Nomor 3 jatuh kecelakaan. Itu sakit. Jadi kalau nangis nggak usah malu ya. Itu sakit, serius. Sakit gigi siapa yang bisa tahan? Cokot-cokot, nggak bisa tahan. Anyang-anyangan tuh nggak bisa tahan. Bukan paling sakit, tapi nggak bisa ditahan. Ini sakit, aduh saya pengen lepas dalam kondisi ini gitu kan. Saya bilangin sama Tuhan di kamar mandi, Tuhan ini sakit Tuhan, boleh ditolong nggak sih Tuhan. Terus tak, saya ingat, kamu kurang minum. Kamu duduk terus. Hati saya ngomong kayak gitu. Kamu duduk terus, kamu nahan kencing dari kemarin. Kamu yang salah. Hati saya ngomong kayak gitu. Saya tahan itu sakit. Kan kalau kayak gitu kan makin dikeluarin, sakit banget ya, dikit-dikit. Nah, saya minum. Sekali saya diem aja dulu. Saya diem dulu. Keblet, saya tahan dulu. Karena dia harus hilang dulu kan. Netralinya gitu. Saya ikat kaki saya pakai karet. Nah begitu kan, sudah pusar dikasih, selesai, saya kencingin udah beres, itu saya baru kerja lagi, terus dari situ saya tahu, oh saya minumnya kurang, saya minum gini. Nah kadang kita terlalu ribet, mau ketemu Tuhan ribet, kita nggak mikir gitu loh. Dalam kondisi apapun, Tuhan tuh bisa kok ditemuin, nggak susah. Kalau kita mikir ketemu Tuhan susah, kalau kamu ketemu cewek, terus dia udah susah nutup diri untuk di follow, nggak di ini, bahkan akunnya di private, di WA nggak di ini, lama-lama kan mundur, bener nggak? Lah Tuhan tuh nggak kayak gitu loh. Tuhan nggak kayak gitu. Tuhan tuh bukan Tuhan yang jual mahal. Tuhan ada. Nah teman-teman. Kemudian yang ketiga, ayat yang terakhir Jet, ayat 16, supaya kita tidak gagal paham. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus supaya kita tidak salah paham terhadap Tuhan. Yang ketiga adalah supaya kita bisa memahami Tuhan, memiliki pikiran Kristus. Siapa sih yang paling tahu pikiran Bapa selain Kristus? Makanya kenapa dia sampai setia, bahkan setia sampai mati melakukan kehendak Bapa, karena dia tahu Bapa kehendaknya kayak apa. Karena itu kita harus punya pikiran-pikiran Kristus biar kita tahu kehendak Bapa. Tuhan sebenarnya izinin gak sih? Kadang kita gak mikir gitu loh. Saya paling gak setuju dengan pikiran begini. Ya kalau Tuhan gak izinkan pasti Tuhan gagalkan. Kalau dia bukan buat gua, nanti pasti ini Tuhan jauhkan. Siapa bilang? Aku gak apa-apa dia udah deket sama cowok ini. Nanti kalau Tuhan gak izinin Tuhan jauhkan, siapa bilang? Itu Adam. Tuhan punya mau gak dia makan buah itu? Tuhan gak mau dia makan. Terus Tuhan jauhin gak pohonnya gak ditaruh situ? Enggak kan? Waktu iblis goda, kalau memang itu Tuhan, kalau bukan kehendak Tuhan, Tuhan jauhkan. Emang Tuhan gak bisa ditendang tuh ularnya, tek gitu? Enggak kan? Terus dipikir, oh kalau memang ini bukan dari Tuhan, terus cowoknya dijauhin, di Tuhan tendang, ting jauh-jauh dari anak gua. Ya enggak. Mau bicara. Ada artis rohani paling terkenal. Dia selingkuh, dia cerai. Kita masih mau bilang, kalau itu bukan kehendak Tuhan, Tuhan jauhkan. Gak bisa kita mikir gitu. Pikiran kita sendiri yang bisa mengontrol hidup kita. Karena itu memiliki pikiran Kristus. Itu yang akan mengontrol kita hidup sesuai dengan dan sepemahaman dengan Allah.
dalam sekolahan. Kalau Tuhan gak kehendaki aku nyontek, pasti aku dibikin ketahuan. Siapa bilang? Ada orang raja nyontek. Nah kayak gitu. Ada saatnya Tuhan kasih tahu kita, tapi kan keputusan di kita. Ada saatnya ya Tuhan bikin kita dijauhin dari hal itu, tapi kan gak selalu, itu tiap case. Saya baru kehilangan pekerjaan 1 bulan lalu. Tapi sebelum saya kehilangan pekerjaan itu, beberapa kali Tuhan tegur saya. Keluar. Koko bilang, mama juga udah gak nyaman kan? Gak nyaman banget. Gak nyaman. Saya bilang. Bahkan ada satu anak, dia ngomong, Ci udahlah keluar Ci. Gak sehat, Cici nanti juga bisa kena kasus hukum loh kalau Cici tetap kerja di situ. Sampai seperti itu. Ada beberapa. Saya bilang, iya ntar dulu deh. Karena saya berpikir maksimal sampai tahun depan saya kerja. Tapi ternyata Tuhan gak mau. Tuhan gak mau saya sejauh itu, tiba-tiba saja saya harus kehilangan pekerjaan itu. Gitu. Dan ketika saya kehilangan teman-teman, saya merasa bahwa saya diperlakuin gak adil gitu. Tapi kan saya baru 2 tahun lah di situ. Ada teman saya yang 29 tahun gitu loh diperlakuin gak adil gitu loh. Tapi dia pun gak mau terlalu memperjuangkan gitu. Saya pikir kalau saya perjuangin tuh gak worth it gitu kan. Tapi akhirnya ternyata makin kesini saya sadar bahwa Tuhan sedang tolong saya dengan cara dia gitu loh. Tapi terlebih dahulu harus paham pikiran Kristus. Kalau enggak, misalnya kemarin cara itu Tuhan pakai dari tahun lalu, saya bisa salah paham sama Tuhan. Saya pikir Tuhan jahat. Tiba-tiba saya digini, saya udah melakukan yang terbaik, bla bla bla. Ternyata enggak. Dan puji Tuhan, nggak butuh waktu lama, justru yang ngerekomenin saya itu adalah kepala accounting dari kantor pusat. Dia ngerekomenin saya di sebuah perusahaan besar. Dia bilang, ini kerjaannya bagus. Saya bilang, lu nggak usah membaik-baikin. Enggak, tapi kan semua orang ngerasa kerjaan lu bagus gitu loh. Kerjaan lu bagus, semua orang juga nggak nyangka. Terus sampai pada satu titik saya bisa ngomong gini, karena saya ada grup bertiga dengan accounting gitu kan. Saya bilang bahwa Tuhan lagi menyelamatkan saya dari kondisi yang tidak baik, daripada saya semakin jahat ketika saya ada di situ. Nah akhirnya, tapi dimulai dari apa? Kesadaran bahwa ini nggak benar. Saya nggak harusnya ada di sini. Saya nggak harusnya nggak ngikutin begini, gini gitu loh. Tahu dulu. Kalau enggak kan orang bisa kecewa, menyesali gitu loh. Tapi tidak. Dan puji Tuhan, ketika kita punya pikiran Kristus, semakin banyak rahasia ilahi yang akan dibukakan. Makanya ada orang yang hidupnya fokus, habis ini aku mau ngapain, ngikutin arahan Tuhan, tapi dia tahu, dia gak buang waktu di situ. Ayo teman-teman, jangan jadi lagi orang yang gagal paham seperti gambar-gambar tadi. Jangan jadi lagi orang yang tidak memahami bagaimana Allah kita. Karena hikmat yang dari Dia, alangkah dalamnya hikmat yang Tuhan kasih, sehingga oleh hikmat itu apa yang tidak pernah kita lihat. Itu benar berbicara tentang iman, tapi tentang kita gak pernah lihat bagaimana Allah itu. Apa yang gak pernah kita dengar dari khotbah-khotbah, yang gak pernah timbul dari hati kita, itu disediakan bagi Allah, bagi orang yang mengasihi Dia. Artinya apa? Oleh hikmat yang Tuhan sediakan itu, kita semakin memahami Allah. Itu loh tujuannya. Di 3 generation maju terus, pahami Allah dengan benar, kenal Allah dengan benar, sehingga hidup kita tidak gagal dalam memahami kehendak Allah. Kita berdoa, saya undang pemain musik, singer. Haleluya Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya. Haleluya Yesus. Saya undang teman-teman bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Mari pahami Allah dengan benar. Pahami Allah dengan baik. Miliki pikiran Kristus, perasaan Kristus, kehendak Kristus. Sehingga kita tahu apa yang menjadikan kita ada di dunia ini. Semuanya tujuannya adalah untuk memahami Dia, untuk melakukan kehendak Dia.
berhasil di dalam dia. Minta hikmat dari Tuhan. Katakan kau sungguh indah tiada taranya. Kagum hormat akan kau Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menang surga. Sungguh ajaib tuh dimengerti. Sungguh ajaib tuh dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu Tuhan. Kasih-Mu. Katakan sekali lagi kau sungguh indah tiada taranya. Jatuh dimengerti lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan ku kagum. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari kita katakan kembali kau sungguh indah Tuhan. Indah tiada Ajari kami memahami kehendak-Mu. taranya, Ajari kami memahami Engkau Tuhan. Ajari kami tahu apa yang menjadi mau-Mu dalam hidup kami. Kami butuh hikmat-Mu untuk mengerti. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. lebih dari Biarlah semua Tuhan yang apa yang sudah ada. Hikmat sehingga kehidupan anak-anak tiada terus berkembang. terselami. Terima kasih Bapak. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan ku kagum hormat akan Kau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Teman-teman dipersilakan duduk kembali.
terima kasih atas pemberitaan firman-Nya, Ci Petris. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman yang diberkati oleh firman Tuhan boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan. Ada pengumuman? Tidak ada. Shalom teman-teman, aku mau ingetin buat komsel gabungan kita kan minggu kemarin harusnya ya, jadinya minggu depan. Jangan lupa nanti jadi masing-masing komsel bawa, kita akan melakukan penjamuan kasih. Jadi masing-masing komsel bawa, serah ada yang mau bawa makanan pembuka, bawa apa. Tapi jangan sampai ada yang bawa yang sama ya. Nanti dikoordinasiin lagi sama teman-teman komselnya sama-sama ketua selnya. Oke, itu aja. Makasih. Makasih kok, thank you. Oke, ibadah sudah selesai. Saya undang teman-teman bangkit berdiri dan saya undang hambanya. Mari kita satu dalam doa, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak, terima kasih mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Engkau sudah menyertai ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga sampai akhir ibadah kami Bapak. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang Tuhan sudah berikan untuk kami. Kami boleh bersorak-sorai, kami boleh memuji nama Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan. Biarlah dimanapun kami berada Tuhan, semuanya, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tidak agenda pribadi, tidak ada kepentingan pribadi dalam setiap apapun yang kami kerjakan Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu yang sudah memberikan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau terus pakai Tuhan dalam setiap kehidupannya Bapa. Terima kasih Bapa, memberkati juga setiap anak-anak-Mu Tuhan yang hadir di tempat ini Tuhan. Mari Bapa, biarlah Engkau melihat setiap hati anak-anak-Mu Tuhan, setiap kerinduannya, setiap pergumulannya, apapun yang sedang dia hadapi Bapa. Mari Tuhan, berbicaralah pribadi lepas pribadi, dan kami percaya ketika Engkau hadir, ada kelepasan, ada kelegaan, ada sukacita, ada shalom, damai sejahtera dari Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Dan ketika kami kembali Tuhan, tidak sama ketika kami datang. Kami mendapatkan jalan keluar, kami mendapatkan sukacita. Terima kasih Bapa, dan biarlah kami semua, anak-anak-Mu, Youth J3 Generation, menjadi suratan Kristus yang terbuka dan terbaca, boleh membagikan sukacita kepada siapapun, terutama kepada keluarga kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan kembali ke tempat masing-masing. Biarlah penyertaan Tuhan akan sama ketika kami tiba di tempat ini, sehingga kami pulang, kami juga tidak akan kekurangan suatu apapun. Terima kasih Bapak Sirba, kami akan mengakhiri ibadah kami, tapi sebelumnya kami akan terima berkat daripada Engkau. Mari kita angkat tangan kita terima berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Biarlah kiranya berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang telah rela mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita semua, dan penyertaan dari Roh Kudus yang manis, yang lembut, yang menuntun kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua. Setiap kita yang sudah berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita semua.